Ya. Yuk kita baca lagi ya. Pak, ini bukan Matthew ya? Ya. Habis waktu tadi. Ya. Autos on proseukeste umeis. Pater emon oentois oranois. Agias teto to onomasu. El teto e basiliasu. Geneteto telemasu. Geneteto to telemasu. Os en orano kai epiges. Ton arton emon ton epiusion dos emin semeron. Kai aves emin ta ovelemata emon os kai emeis avekamen tois oveletais emon. Kai me esinenkes emas eis peirasmon. Alarusei emas apo toponero. Otisu estin e basileia kai e dinamis kai e doxa eis tos aionas. Amin. Jadi oti bahwa su estin engkau adalah ya adalah Ebesileia. Ya, Ebesileia ini kan berarti memiliki kerajaan. Kai e dinamis dan kuasa dan e doxa kemuliaan. Eis sampai tus aionas sampai kekekalan. Amin. Aionas itu kekal selama-lamanya. Amin. Nah, gitu ya. Tadi di sini geneteto to telemasu. Tadi saya bilang geneteto telemasu. Ini geneteto telemasu. Nah, ya. Oke, kita masuk ke kini pasif indikatif. Ikuti Bapak. Anaginosko. Anaginosko. Saya sedang membaca. Saya sedang membaca. Ya, kalau kemarin kita belajarnya ginosko. Ginosko saya sedang mengetahui. Jadi ginosko saya sedang mengetahui, anaginosko saya sedang membaca. Nah, jadi gini maksudnya. Kamu membaca seharusnya untuk mengetahui. Jangan setelah membaca nggak tahu-tahu juga. Ya, jadi bahasa Yunani itu keren ya. Balo. Saya sedang melemparkan. Saya sedang melemparkan. Baptizo. Nah, saya sedang membaptis. Saya sedang membaptis. Saya sedang menyelamkan. Nah, jadi baptis itu diselamkan ya. Keruso. Saya sedang berkhotbah. Saya sedang berkhotbah. Meno. Saya sedang tinggal. Saya sedang tinggal. Sojo. Saya sedang menyelamatkan. Saya sedang menyelamatkan. Eremos. Padang belantara. Zoe. Hidup. Theos. Allah. Kardia. Hati. Kosmos. Dunia. Itu kosmos itu S-nya kok di tengah, Pak, bukan diakhiri. Oh. Kosmos. Nah, itu salah laptopnya itu. Bukan rice cooker ya. Iya. Bagus, berarti Pak Cipto paham dia penggunaan sigma dan kritis. Kosmos. Dunia. Odos. Jalan. Ya.
Yesus bilang, ego eimi odos Benaran. akulah jalan kebenaran itu dikaios Yos. kai zoe, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Jadi odos dikaios kai zoe. Ya, yuk kita lanjut. Uranos, surga atau langit. Surga. Jadi sama mereka ya. Kayak bahasa Inggris heaven. Itu surga atau langit. Teknon, Teknon. anak kecil. Anak kecil. Topos, Topos. tempat. Phone, One. suara. Nah, jadi banyak ya. Kayak kemarin kita bahas ada 70.000 ya, dari 40 bahkan sampai 70.000 kata-kata Yunani yang diserap ke bahasa Inggris. Kita juga ada ternyata serapan-serapan, Mbak. Banyak juga lumayan. Ya. Kayak kepala. Kepala ini ternyata serapan dari bahasa Yunani. Kefale. Bahasa Yunani kepala itu kefale. Nah, ini kepala ternyata dari bahasa Yunani. Phone, telepon dari kata bahasa Yunani, phone. Phone. Ya, jadi ada banyak serapan-serapan. Walaupun memang bahasa Indonesia banyak juga serapan dari bahasa Arab. Ya. Bahasa serapan artinya bahasa yang tidak ada dalam bahasa Indonesia sebelumnya, lalu akhirnya diserap, lalu akhirnya digunakan, dan itu menjadi arti di dalam bahasa Indonesia. Itu serapan. Pentingnya diatesis pasif dalam bahasa Yunani sama seperti dalam bahasa Indonesia, yaitu subjek menderita tindakan. Luomai, artinya saya sedang dilepaskan. Akhiran pasif adalah, nah ini lihat, kalau kemarin yang aktif itu adalah omega, o, lalu eis, ei, ya, lalu oc, et, omen, et, s, oc, ya kan? Nah ini rumusnya mai, sai, tai, meta, ste, entai. Ya, akhiran itu akan ditambahkan pada pangkal kata ini dengan bantuan vokal beragam. Ya, bisa omega atau epsilon sebelum mem dan nun, atau epsilon sebelum huruf yang lain. Ya, nanti kita pelajari. Dalam perkembangan bahasa Yunani, maka terjadilah beberapa perubahan, misalnya pada orang kedua, tunggal, yang harusnya luesai. Ya, S akhirannya hilang. Vokal eta dan alfa dikonstruksikan menjadi eta begini, dan iota. Maka luesai ditranskripsikan, disubskripkan menjadi lue. Nah, ya, yang kita hafal udah lue ini aja. Oleh karena itu bentuk ini ditemukan pada semua kata kerja kelompok pasif ini. Maka bijaksanalah hanya mempelajari bentuk pendek tersebut dan tidak usah menunjukkan semua perubahan-perubahan itu, supaya mempermudah. Nah, ini dihitamkan ya. Yuk baca. Luomai. Luomai. Lumai. Saya sedang dilepaskan. Saya Saya sedang sedang dilepaskan. Lue. Lue. Kamu sedang dilepaskan. Kamu sedang Dilepaskan. Luetai. Lue. Dia sedang dilepaskan. Dia sedang dilepaskan. Luometa. Luometa. Kita sedang dilepaskan. Kita sedang dilepaskan. Lueste. Lueste. Kalian sedang dilepaskan. Kalian sedang dilepaskan. Luentai. Luontai. Luontai. Mereka sedang dilepaskan. Mereka sedang dilepaskan. Ya. Kalau saya ganti dengan didaskomai. Didaskomai artinya Lidas. saya sedang diajar. Dari kata didasko, mengajarkan. Didaske.
Artinya didaske artinya kamu sedang diajar. Didasketai Dia sedang Sedang dilepaskan. Dia sedang dilepaskan. dia sedang diajar. Didasketai kan yang dipakai didasko. Ya. Saya ganti luo ini dengan didas. Hmm. Didas kometa. Dia sedang diajarkan. Ajar. Kita sedang diajar. Jadi Pak Cipto atau Dahlia bisa bilang sama kawan-kawan, ya, Adelphai, Didas Kometa, Pater Chandra. Kawan-kawan, kita sedang diajar Bapak Chandra. Nah, ya kan? Didas Kometa. Didas Keste. Kalian sedang diajar. Kalian sedang diajarkan. Didas Kontai. Mereka sedang Mereka diajar. Mereka sedang diajar. Ya, saya ganti dengan kata di tempo. Pempomai. Pimpin. Saya sedang dipimpin. Ya, kita lanjut. Nah, ada juga diatesis pasif ini digunakan dalam 4 penggunaan. Perhatikan ini. Bila pelaku asli langsung yang melaksanakan tindakan terhadap subjek itu, biasanya konstruksi yang dipakai adalah upu. Jadi ada tambahan upu biasanya. Kalau pelakunya langsung. Berarti kan ada rumus ini. Makanya buku itu terus ada untuk ketika kita menemukan atau mentransliterasi suatu tugas, kita langsung bisa memandang, melihat kepada buku. Ya. Dengan ablatif. Didasketai, perhatikan ini. Didasketai upo to Angelo. Nah, didasketai. Etai itu rumusnya siapa? Lihat. Etai. Ini. Berarti orang ketiga tunggal. Berarti artinya dia sedang diajar upo oleh malaikat itu atau utusan itu. Jadi kalau pelaku asli langsung dia ada tambahan upo. Yang B, bila pelaku yang dimaksudkan adalah tidak langsung atau pengantara, yang dengan perantaraannya pelaku asli itu bertindak, maka konstruksi yang biasanya digunakan adalah dia. Ada dia di sini. Ini imbuhan aja, tambahan ya. Dengan ablatif. Beberapa menggunakan genetif karena mereka satu kamar. Antara genetif dengan ablatif kan satu kamar, satu rumus. Nah, o kosmos egeneto di auto. Nah, jadi o kosmos, bumi itu egeneto dijadikan. Kosmos egeneto. Dia auto. Nah, dia ini auto dijadikan melalui. Melalui dia. Ini kan auto kata ganti orang ketiga maskulin akusatif maskulin tunggal. Nah, jadi o kosmos egeneto di auto. Dunia itu dijadikan melalui dia. Ya. Melalui dia atau oleh dia juga bisa. Jadi di sini Kristus dianggap atau dipandang sebagai pengantara ciptaan. Pelaku asli, pelaku utamanya adalah Allah. Nah, kalau maka di sini pakai melalui dia. Ya. Apabila bumi, apa bedanya dengan dunia? Nah, kosmos dengan gas itu beda.
Kalau ges itu bumi dalam artian bumi saja, tanah yang kita injak ini. Tapi kalau kosmos itu dari pusat bumi yang paling bawah sampai kepada atmosfer kita. Itu kosmos. Jadi kita ini kan dihalangi oleh atmosfer, sehingga meteor-meteor itu tidak langsung masuk ke bumi. Kalau nggak ada atmosfer itu makanya ada pengkikisan lapisan ozon katanya atmosfer kita. Jadi ketika meteor masuk itu terbakar oleh atmosfer kita. Jadi dari lapisan bumi paling bawah sampai kepada atmosfer kita itu namanya kosmos. Kalau gas ya, epigas itu tanah bumi yang kita pijak ini. Berbeda ya. Nah, di sini Kristus dianggap dipandang sebagai pengantara ciptaan itu, Allah sebagai pelakunya. Lanjut, C. Bila pelakunya adalah non-personal, bukan makhluk hidup. Nah, ya kan? Maka konstruksinya adalah instrumental. Instrumental itu berarti apa? Alat atau melalui. Baik diberi atau tanpa preposisi n. Oi antropoi sojontai en to logo, lihat ya, n. Jadi ada preposisi n. Oi antropoi, orang-orang itu. Sojontai, ini kata kerja jamak ya. Ini pasif indikatif orang ketiga jamak, berarti mereka. Jadi orang-orang itu sedang diselamatkan entologo oleh firman. Nggak pakai n pun bisa. Tologo langsung, tologo tomesio. Selamatkan oleh atau melalui sabda Mesias itu atau firman Mesias itu. Nah, jadi terjemahannya orang-orang itu diselamatkan oleh atau dengan sabda Mesias itu. Ya. Jadi alat ya, bukan kata benda, bukan makhluk hidup, tapi kata benda yang menyelamatkannya melalui firman. Memang Mesias yang berbicara, tetapi melalui firman yang disampaikan oleh Mesias. Dan yang terakhir, yang D, kadang-kadang bentuk pasif digunakan dengan tidak menyebutkan pelaku tindakannya. Nah, seperti aktif juga ya. Penggunaan semacam itu terlihat misalnya dalam pemakaian egeretai, ia sedang dibangkitkan. Ini contoh, karena ini hari terakhir, ya sudah langsung ada contohnya. Oi oi koi oi oi koi luontai upo ton poneron antropon. Ya, lihat oi oi koi, kata benda deklinasi kedua, nominatif maskulin jamak. Ini yang saya sebut dengan parsing ya. Luontai, kata kerja kini pasif indikatif orang ketiga jamak dari kata luo. Ya, ganti aja ini. Dari kata luo. Jadi oi oi koi luontai. Upo, nah upo kan berarti ini pasif yang ada tambahan upo. Ton poneron antropon. Ya. Jadi dari, upo bisa dari. Poneron itu kata sifat akusatif maskulin jamak dan dia pasti sepadan dengan kata bendanya. Ya, kata benda deklinasi kedua akusatif maskulin jamak. Oi oi koi, rumah-rumah itu luontai sedang dilepaskan. Upo dari, ya, ton poneron antropon, orang-orang jahat itu. Orang-orang yang jahat itu. Nah, seperti itu ya. Ini namanya parsing.
Nomor 2. O uyos toteo keruse agapen kai aleteyan. Ini bukan pasif, saudara. Ini adalah aktif, akhiran E. Kenapa saya buat contoh? Supaya juga tidak melupakan yang aktif walaupun sedang belajar yang pasif. Nah, kata benda deklensi kedua, nominatif maskulin tunggal, oi uyos, toteo. Kata kedua, kata benda deklensi kedua, teo. Ya, teo itu toteo. Datif maskulin tunggal, ya, datif itu. Lalu keruse kata kerja kini aktif indikatif orang ketiga tunggal. Ya, siapa E-nya itu? Yaitu anak Allah. Agapen kata sifat nominatif feminin tunggal, dan kai aleteyan kata sifat nominatif feminin tunggal. Nah, artinya anak-anak itu, anak Allah itu oios toteo, anak Allah itu keruse sedang berkhotbah, agapen kai aleteyan kasih dan kebenaran. Ya. Opistos adelphos. Opistos kata sifat nominatif maskulin tunggal. Ya. Sebetulnya bisa juga ditambahkan di sini atributif. Adelphos deklensi kedua nominatif maskulin tunggal. Sozetai. Ya. Sozetai. Upo, topo, sojeta itu kata kerja kini pasif indikatif orang ketiga tunggal. Upo oleh, to mateto kata benda deklensi kedua, datif maskulin tunggal, to mesio kata benda deklensi kedua, datif maskulin tunggal. Jadi saudara yang setia itu atau saudara yang beriman itu sedang diselamatkan oleh murid Mesias itu. Ya, to mateto, to mesio. O agatos natetes baptizei tatekna. Nah, ini kata kerja kini aktif. O agatos berarti orang baik itu, agatos natetes, murid yang baik itu sedang membaptiskan anak-anak. Ya, tatekna. Anak-anak kecil. Itu jamak. Oke. Ya, ini nanti dipahami ya, dipahami atau ditulis ulang boleh, ya tidak usah dikumpul, tapi tulis ulang supaya lebih paham, supaya lebih berulang-ulang. Nah ini Matius 6 ayat 33 sampai 34. Yuk kita baca sama-sama sambil belajar. Meon, meon, merim nesete, legontes, ti, pagomen, ti, tomen, ti, peri balometa, anta, lar tauta, taetne, pizetousin, oiden, gar, o pater umon, pater imon ya, ini imon, o uranois, oti, kresete, ton, apanton, ztt, deproton, ten basilean, toteo, kai, ten, dikaiosunen, auto, kai,
Kai, Tauta, Tauta, Tanta. Tanta, Pros tete sate, Pros, pros tete sate, Pros, pros tete setai, sorry. Pros tete setai. Pros, Imin, Imin, meon, Meon, merim nesete, is, ten, aurion, Aurion, egar, aurion, merim nesei, eautes, arketon, te emera, e kakia, autes. Ya, ini meon merim nesete legontes, ti pagomen, ya, t piomen, ti peribalometa. Karena itu, ya, meon merim nesete, lihat penggunaannya merim nesete. Ini kata kerja imperatif, ya, imperatif untuk menghentikan suatu pekerjaan. Jadi karena itu berhentilah khawatir. Ya, legontes, aku berkata, karena itu aku berkata padamu, aku berkata, berhentilah khawatir. Berhentilah kamu khawatir. T pagomen akan, ya, pakaian, T piomen akan makanan, perim balometa, kan semuanya itu. Panta gar tautas, semua panta gar tauta etnik, semua bangsa-bangsa, epizotausin, mengejarnya, ya. Oden gar o pater, tetapi ketahuilah bapamu umon, bapak kamu yang di surga, umon o oranois. Oti presete, bahwa dia mengetahui tauton apanton, mengetahui apa yang kamu mengetahui semuanya, ya, dari kata panta apanton, mengetahui semuanya itu. ZTIT, ya, carilah, kejarlah. D proton yang pertama, ten basileian, kerajaan. Nah, ini Toteo itu penambahan. Karena itu yang pertama, yang utama, carilah kerajaan Allah. Kai dan, nah ini perhatikan di sini. Pendikayosunen auto. Ini bisa kebenarannya dan keadilannya. Kebenarannya atau keadilannya. Karena di kaios itu benar atau adil. Ya, karena itu carilah kerajaan Allah dan keadilannya, bisa. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, bisa. Ya. Kebenaran dan keadilan itu bisa penggunaannya. Kaitauta panta, ya, maka semua itu pros tetes setai umin, ditambahkan, akan diberikan, dilimpahkan kepadamu. Apa yang dilimpahkan? Ya ini pagomen, piomen, ya, makanan, minuman, pakaian. Ya. Meon merim nesete. Nah, karena itu berhentilah. Janganlah kamu kasih lagi. Bentar, mohon maaf. Ya, kalau Minang. Halo. Ya, lalu dikatakan karena itu berhentilah. Tadi ini berhentilah. Lalu karena itu meon merimne sete eis ten aurosein merimne sei. Jangan mulai khawatir lagi. Ya. Jangan mulai khawatir lagi. Merimne sei. Autes. Arketon te emera
Ekakia autos. Ya, perusahaan sehari cukuplah untuk sehari. TE merah. Ya. Jadi pertama kata kerjanya berhenti khawatir. Selanjutnya perintahnya jangan mulai khawatir lagi. Sama seperti kita punya anak kecil, ya sore-sore dia main sepeda gitu ya, saat main sepeda. Kita panggil namanya Santo, ya. Santo, berhenti main sepeda. Ya, setelah berhenti main sepeda, mandi, habis mandi makan. Nah, setelah makan, Santo jangan main sepeda lagi. Karena ini sudah malam. Jadi perintahnya yang kedua itu adalah jangan main sepeda lagi. Jadi perintah Tuhan Yesus itu berhenti khawatir. Karena selama ini kita sudah khawatir akan semuanya. Khawatir tentang makanan, khawatir tentang minuman, khawatir tentang pakaian, khawatir tentang pendidikan anak-anak, masa depan anak-anak. Tuhan bilang berhentilah khawatir. Ya, burung di udara Tuhan pelihara. Bunga bakung di padang yang tidak memintal, begitu cantiknya Tuhan pelihara. Bahkan satu hari dia mekar, sebentar lagi nanti sore udah layu lagi. Itu pun lebih cantik daripada apa yang digunakan oleh Salomo. Itu pun Tuhan pelihara. Ya, janganlah khawatir tentang makanan, tentang minuman, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa. Tetapi, ya, terus dibilang, apakah kekhawatiran menambahkan satu hasta saja dalam hidupmu? Enggak. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan keadilannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Setelah kita mencari kerajaan Allah, setelah kita mencari kebenaran Allah, setelah kita mencari keadilan Allah, perintahnya jangan mulai khawatir lagi. Ya, kalau bahasa Indonesia kan jangan khawatir terus. Nah, tapi penekanannya itu sebetulnya jelas dari kata kerja bahasa Yunani. Memang ini bahasa Yunani 3 ini ya. Cuman ya nggak apa-apa, kita belajar. Pertama dikatakan stop, berhenti khawatir. Selanjutnya jangan mulai khawatir lagi. Ya, setelah kamu mencari kerajaan Allah, setelah kamu mengerti kenapa nggak harus berkhawatir lagi, stop, berhenti, jangan memulai untuk khawatir lagi. Itu namanya imperatif subjungtif. Ya, jangan mulai khawatir lagi. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Ya. Esok akan ada sukacita yang datang. Haleluya. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Masih ada 5 menit lagi untuk yang kedua ini. Tidak ada pertanyaan. Kita lanjut ya. Ini yang terakhir. Yang terakhir berarti lebih awal selesai. Saya mau ngantar Ibu Gembala vaksin. Jam 9 sudah buka. Jadi nanti kami mau vaksin. Kalau saya sudah 2 kali. Sudah enak ya. Aman. Aman. Sudah 2 kali. Boleh ke pulau-pulau Pak ya? Sudah aman. Iya. Sudah ada sertifikat. Yang di Karimun belum ya? Belum Pak. Belum, Pak. Nggak didaftarkan lewat BKAG ya? Saya udah daftar Pak dari BKAG. Oh iya. Memang kadang BKAG harus langsung ke langsung ke Kemenak, bikin suratnya 3 itu. Bikin surat ke Kemenak, bikin surat ke Dinas Kesehatan, bikin surat ke puskesmas atau rumah sakit lah itu. Ah iya. Mana yang duluan dia Pak? Didaftar sama Kemenak dari BKAG. Udah. Tapi nggak banyak Pak, terbatas orangnya. Memang. Jadi hanya pelayan-pelayan aja. Kalau kita di sini memang dapat hamba Tuhan dan pelayan juga dapat. Jadi hari ini jatah kita dapat 4, tapi yang mau 3. Ya udah 3 orang. Ada masih takut-takut ya. Di tempat Pak Surya ya? Enggak, itu Batam Pak. Batam, ini Bintan. Yang Bintan. Oh, Bintan. Bintan. Kalau Pak Surya enak, dia fasilitasi Banyak, ya? semua. Banyak. Enak. Semua Banyak mereka. 100 lebih kemarin. Iya, sampai 300. Yuk, kini medial indikatif. Nah, kita baca lagi. Airo. Airo, saya sedang mengambil. Saya sedang mengambil. Telo, saya sedang mengutus.
Ya, jadi apostolos itu kata benda, apostelo kata kerja. Baino Baino. sedang pergi. Sedang pergi. Sedang Lihat. pergi. Yang kemarin kita bahas. Ana baino Ana baino. sedang naik. Sedang Kata baino kata baino. saya sedang turun. Saya Saya sedang turun. Doksajo dosazo. saya sedang Dosajo. memuliakan. Saya Saya sedang memuliakan. Eskio Eskio. saya Eskio. sedang makan. saya Saya sedang sedang makan. Rino Trino. saya Rino. sedang mengadili. saya mengadili. Saya sedang mengadili. Sunago Sukunago. Sunago. saya sedang berkumpul. Saya sedang melakukan Ya, sunagoge itu tempat berkumpul. Sinagog, ya. Sinagog tempat berkumpul. Nah, kata kerjanya sunago. Saya sedang berkumpul. Sunagosi, mereka sedang berkumpul. Sunagomen, kita sedang berkumpul. Ya. Dalam diatesis medial, subjek bertindak merupakan sedemikian rupa sehingga mengambil bagian dalam akibat tindakan itu. Nah, ini di garis bawahi ya. Di bold, di garis bawahi. Jadi medial itu subjek bertindak sedemikian rupa sehingga mengambil bagian dalam akibat tindakan itu. Konstruksi semacam ini tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Tekanan utamanya adalah pada si subjek dan bukan pada tindakan. Ada perhatian khusus yang ditujukan bagi subjeknya. Penggolongan penggunaan diatesis medial berikut ini menggambarkan gagasan umum dari konstruksi semacam itu. Namun harus diakui sangat sulit untuk dapat menyatakan keseluruhan makna rangkaian itu. Namanya juga keterbatasan bahasa ya. Kita nggak bisa langsung mendapatkan 100% sama seperti konteks yang kejadiannya pada waktu itu. Jadi ada 3 penggunaan medial. Pertama, medial refleksif, yaitu subjek mengenai tindakan. Merupakan makna gagasan, ya, merupakan makna terdekat gagasan pokok konstruksi ini. Akibat atau hasil tindakan itu dihubungkan langsung dengan pelaku utama tindakan. Minum apa Bapak itu ya? Vitamin Bapak itu minumnya. Vitamin itu. Minum dulu baru setengah jam lagi minum madu baru kita pergi. Ya. Dihubungkan langsung dengan pelaku tindakan. Contohnya oanthropos egeretai. Nah, perhatikan dulu ini. Penggunaan rumusnya itu sama dengan rumus pasif. Nah, ya. Jadi rumusnya itu sama dengan rumus pasif, Saudara. Ya. Jadi, Pak, macam mana nanti kita membedakannya, Pak? Macam mana nanti kita mengartikannya? Pertama, lihat dari ini, pengertian-pengertian ini 1, 2, 3. Ya. Dan juga kalau untuk pasif juga lihat biasa ada penambahan upo, ada penambahan di, kadang-kadang pakai penambahan n atau enggak, ya. Kalau pasif ya, atau pakai dia berdiri sendiri. Nah,